Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat ya dengan menjaga kebersihan badan serta tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar PPKN tentang aturan di tempat umum. Yuk simak video Pak Guru berikut. Di sini kita akan belajar tentang aturan di tempat umum atau wisata. Di tempat umum terdapat aturan yang harus kita taati. Nah, coba anakku perhatikan percakapan berikut ya. Di sini Dayu dan Lani sedang berwisata di pantai. Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Maaf Benny, tetapi itu bukan sampah kami. Benarkah itu Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Benny. Selain itu, apa aturan yang harus kita patuhi di tempat umum, terutama di pantai? Nah, tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Tetap kita harus menjaga kebersihan di rumah sampai dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Nah, bagaimana kalau kita praktikkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Hore! Nah, itu tadi percakapan Benny, Dayu, dan Lani. Untuk apa anak-anak semuanya? Untuk membuang sampah pada tempatnya. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan di tempat umum ya. Nah, di sini ada contoh aturan di tempat umum atau wisata. Yang pertama, menjaga kebersihan. Yang kedua, mengantri saat membeli karcis. Nah, yang pertama ini kita harus menjaga kebersihan. Coba bayangkan kalau tempat wisata banyak sampah berserakan, pasti kita tidak nyaman ya untuk berwisata di situ. Selanjutnya tadi mengantri saat membeli karcis. Nah, kita tidak boleh ya sampai dorong-dorongan, sampai usul-usulan, apalagi menyalip antrian di depannya. Kita harus tetap mengantri tertib saat membeli karcis. Kemudian, hal yang tidak boleh dilakukan saat di tempat umum atau wisata. Yang pertama, menginjak rumput dan memetik tanaman. Nah, kalau kita menginjak rumput, pasti nanti rumputnya rusak ya. Kalau rumput rusak, bagaimana? Ya, pastinya nanti tempat wisatanya tidak indah lagi. Terlihat apa? Tidak terawat, seperti itu ya. Nah, kalau memetik tanaman, memetik bunga di taman bunga, nanti kasihan ya, kan sudah dirawat baik-baik agar apa? Agar wisatanya indah, enak dilihat. Nah, kalau kalian petik tanamannya, petik bunganya, nanti akan mengurangi keindahan wisata tersebut. Yang kedua, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita harus menjaga kebersihan ya di tempat umum maupun tempat lainnya. Kemudian, manfaat mematuhi aturan di tempat wisata. Nah, untuk manfaatnya yang pertama yaitu antrian pengunjung teratur. Kemudian, menjaga keselamatan dan kenyamanan. Yang ketiga, lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Yang pertama tadi, antrian pengunjung teratur. Coba bayangkan kalau tadi sampai des-deselan seperti itu, kasihan ya nanti yang untuk mengantri di depan kita, belakang kita.
nanti antrian juga tidak teratur, nanti pasti akan kacau. Kemudian yang kedua, menjaga keselamatan dan kenyamanan. Nah, biasanya kita kalau berwisata di pantai ada tulisannya tidak boleh mandi di pantai, tidak boleh sampai ke tengah-tengah. Nah, itu karena untuk menjaga keselamatan pengunjung. Kalau sampai kita melanggarnya, nanti akan membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Nah, kalau kita membuang sampah pada tempatnya, nanti tempat wisata akan menjadi bersih dan nyaman saat dikunjungi. Kemudian ada akibat tidak mematuhi aturan di tempat wisata. Nah, akibatnya yang pertama tadi, antrian pengunjung tidak teratur, akan semrawut, tidak tertib ya. Kemudian yang kedua, lingkungan menjadi kurang bersih dan nyaman. Saat wisata nanti kita tidak nyaman karena banyak sampah berserakan. Sampah berserakan nanti akan menimbulkan menimbulkan penyakit, banyak nyamuk, seperti itu ya. Nah, ini contoh gambar sampah yang berserakan di pinggir pantai. Di sini banyak sampah plastik, banyak sandal juga. Nah, kasihan ya nanti untuk warga di sekitar pantainya, nanti lingkungan jadi kotor seperti ini. Pasti tidak enak dilihat juga kan, kalau sampah berserakan seperti ini, nanti wisata juga akan tidak nyaman. Yang kedua, nah ini di laut. Nah, coba diperhatikan, dilihat gambar ini. Di laut banyak plastik berserakan. Pasti ikannya ini tidak nyaman atau akan terganggu kehidupannya di laut ya. Bahkan kemarin ada banyak kasus yang ikan mati sampai menelan banyak sampah plastik di dalam perutnya. Banyak juga ikan-ikan yang terjerat jaring sampah-sampah di dasar laut ya. Nah, jadi kita harus tetap menjaga kebersihan di laut, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Di sekitar kita mungkin banyak sungai, nah itu kan pasti banyak sampah juga di situ. Dari sungai itu di sekitar kita, nanti air itu akan mengalir ke mana? Mengalir ke pantai. Nah, jadi jika kita membuang sampah di sungai terdekat kita, nanti sampahnya akan sampai ke pantai. Sampai ke pantai nanti akan sampai ke laut dan mengganggu atau akan beresiko pada ikan-ikan di laut, mengganggu kehidupannya. Jadi seperti tadi, banyak sampah berserakan di laut, di pantai, seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, untuk tugas kita anak-anak hari ini, silakan mengerjakan 5 soal ini ya. Kerjakan di buku tulis kamu, kerjakan lengkap dengan soalnya ya. Nah, itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Kita cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.